Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas segala curahan nikmatnya, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Walhamdulillah alladzi azina lana bidzikrih. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa mengingatnya, sehingga Allah kuasakan dan Allah hadirkan kita mampu menunaikan solat Isya secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian keislaman. Semoga kajian ini semakin membawa kita istiqamah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa melimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya yang mengikuti membenarkan dakwahnya, dan kepada pengikutnya yang istiqamah dengan sunnahnya hatta yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita insyaallah dalam keadaan sehat wal afiah, tanpa kekurangan apapun, dan nikmat ini semoga terjaga sampai Allah Subhanahu wa taala hadirkan bulan Ramadan, syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan, yang insya Allah terus kita berdoa kepada Allah semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Balad, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayat ini mungkin kita semua sudah hafal, sering membaca dan mengulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia ini dalam keadaan susah payah. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini telah menjelaskan bahwa yang namanya manusia akan mengalami kesulitan sejak dia lahir sampai dia meninggal dunia. Allah ciptakan kita ini dalam keadaan susah payah. Artinya semenjak kita dilahirkan dari rahim ibu kita dan kita hidup di dunia sampai kita nanti meninggalkan dunia, kita ini senantiasa diikuti dengan kepayahan dan kesulitan. Kesulitan dalam mengatasi masalah seperti mencari nafkah, mengalami sakit, sampai datangnya kematian. Kita ini masih di rahim ibu kita saja. Insya Allah kita semua punya orang tua, sekalipun Anda sudah tua. Selama-lamanya Anda ini adalah anak dari orang tua Anda. Ketika kita masih di rahim ibu kita, kita itu sudah menyusahkan sebenarnya. Nampung untuk makan, untuk hidup 9 bulan 10 hari dari rahim ibu kita. Makanya
kalau menjalin tali silaturahim yang paling baik itu kepada ibu. Karena kita masing-masing punya pusar ini, itu ada sisi sejarahnya. Ketika pusar itu menyambung dengan pusar ibu kita. Jadi tidak seharusnya dan tidak sepantasnya seorang anak itu durhaka kepada ibunya. Makanya Rasulullah katakan ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan penghormatan dari diriku?" Ummuka, ummuka, ummuka. Summa abuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Kita ini sebelum lahir saja Pak Bu sudah menyusahkan. Sampai ibu kita muntah-muntah, mual karena kita ada di dalamnya. Sampai taruhannya nyawa. Ketika melihat, mungkin ketika melahirkan kita, ataupun di luaran sana ada yang merasakan sakit, bahkan ada yang meninggal. Hanya untuk mempertahankan janin bayi yang ada dalam perutnya. Kita ini Pak belum lahir saja sudah menyusahkan. Ketika ibu kita mengeluarkan kita dari rahimnya, kita ini masih menyusahkan. BAB saja harus dilayani. Buang air kecil saja harus nangis dulu. Malam-malam orang tua kita terjaga untuk menjaga kita. Merelakan untuk tidak tidur hanya untuk menenangkan kita. Itu orang tua kita. Kita ini menyusahkan. Sampai harus disape 2 tahun. Ibu kita menyusui. Dan dia harus memproses dirinya. Apa yang dia konsumsi, apa yang dia makan, harus menghadirkan gizi. Supaya ASINya itu kalau diambil anaknya itu menyehatkan. 2 tahun kita disusui ibu kita, itu menyusahkan itu. Di dalam rahim menyusahkan, lahir pun menyusahkan. Ya, ketika bayi berjalan saja harus dituntun. Ya, ngomong saja harus diajari. Mengenal sesuatu saja harus diajari. Nggak tahu apa yang dia lihat, nggak tahu keinginannya, dia harus bicara, orang tuanya menerjemahkan apa yang dia inginkan. Ya. Ketika Allah sempurnakan pendengaran ini, ketika Allah sempurnakan penglihatan ini, kita pun masih menyusahkan. Masya Allah. Laqad khalaqnal insana fi kabad, kata Allah. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah hidupnya. Sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah hidup, sudah merasa mapan hidupnya, tapi ujian silih berganti datang menghampirinya. Ada yang diuji ekonominya, ada yang diuji jasadnya dengan sakit, ada yang dimatikan keluarganya, ada yang dimiskinkan dirinya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sampai kapan? Sampai mati. Mati pun menyusahkan, Pak. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nggak bisa kita berpesan, nanti kalau saya mati tak berangkat ke kuburan sendiri, nggak bisa. Nanti kalau saya mati, saya tak memandikan diri saya sendiri. Lah, nggak mungkin. Mati saja menyusahkan. Apalagi harus dimakamkan jam 12 malam, hujan deras, diikuti dengan petir, di mana orang-orang harus menggali kuburnya. Ya. Dari lahir sampai mati kita ini menyusahkan. Sehingga ayat ini menjelaskan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah payah. Artinya sudah seharusnya kita ini mengisi kehidupan kita dengan amal saleh,
agar tidak mengalami kepayahan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cukup lelahnya, payahnya di dunia saja. Cukup merepotkan di dunia saja. Tapi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita membawa amal yang banyak dan sempurna supaya kehidupan kita di akhirat dilanggengkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia itu harus siap berjuang, berkorban menghadapi segala tantangan dalam hidupnya. Kalau Allah perintahkan Anda untuk kerja, ya kerja. Cari rezeki yang halal dan thayyiban. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan Anda untuk salat, ya salat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima ataqallaha daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Manusia ini memang dalam keadaan payah, Pak. Allah telah mengatakan, "Wabtaghi fima ataqallaha daral akhirah." Carilah satu negeri yang abadi yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian, yaitu darul akhirah, negeri akhirat. Terkadang manusia lalai dengan akhiratnya karena menghabiskan waktunya, pikirannya, energinya hanya untuk dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala sampaikan, ingatlah satu negeri yang telah dijanjikan kepada kalian, yang negeri itu abadi. Dan dunia ini akan kalian tinggalkan. Belajar dunia itu gak butuh waktu lama, 60 atau 70 tahun saja sudah selesai. Kalau di akhirat, khalidina fiha abada, selama-lamanya dan kekal abadi dan tidak sementara. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala sampaikan, laqad khalaqal insana fi kabad, kita diperlukan untuk berjuang dan berkorban supaya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala kita tidak dalam keadaan susah payah, Pak. Itu yang pertama. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq di ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Kata Allah. Ayat ini pun kita juga hafal, sering mengulang-ulang dan membacanya. Apa kata Allah? Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bersusah payah, bekerja keras dengan amal untuk menuju Tuhan, maka engkau akan menemuinya. Kehidupan dunia ini hanya proses saja untuk mengumpulkan amal yang banyak, dan amal itu soleh yang akan kita bawa ke hadapan Allah, dan pasti kadhan famulaki, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita semua ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sesungguhnya kalian telah bekerja keras, bersusah payah dengan amal kalian selama hidup kalian. Arti daripada ayat ini yang pertama, setiap manusia baik yang beriman maupun yang tidak beriman sedang dalam perjalanan menuju kepada Allah. Kita ini antri, Pak. Antri. Makanya Allah katakan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, waktunya enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Ayat ini menjelaskan orang beriman ataupun orang kafir hari ini sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju dengan amalnya. Orang beriman dengan amalnya, orang kafir dengan amalnya. Semua akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita pahami, kita ini antri sebenarnya. Kapan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala?
kapan Allah akan datangkan ajal atau kematian kita. Karena hidup di dunia ini adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala yang tidak lama dibandingkan dengan kehidupan yang sesungguhnya. Tidak ada kematian setelah kematian dunia, yaitu negeri akhirat. Jadi persiapkan saja. Tugas kita hanya mempersiapkan. Dalam ayat ini nanti pada hari kiamat manusia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Artinya ayat ini mengajarkan kepada kita kehidupan itu harus beramal. Tapi amal yang kita tuju adalah amal saleh, baik yang kecil maupun yang besar. Baik yang banyak kita remehkan karena kecilnya amal itu, bisa jadi amal yang kecil itu bisa membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan balas. Seperti yang Allah sampaikan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan, melakukan amal kecil dari amal kebaikan, maka Allah akan balas itu kebaikan nanti pada hari kiamat. Apa yang kita mampu kita lakukan. Ya. Kalau masjidnya merasa kotor, ada sampah, tidak usah disuruh, kita harus bersihkan. Amal soleh. Kalau kamar mandinya sudah mulai kotor dan lantainya sudah mulai licin, dibersihkan. Amal soleh. Amal soleh itu tidak hanya yang tampak, yang zahir, yang besar yang kita lakukan kayak sholat, puasa, umroh, haji, tilawah Al-Quran, yaitu amal soleh yang sesungguhnya. Tapi amal soleh yang banyak yang mungkin kita tidak menyentuhnya dan tidak melakukannya hanya karena kita menganggap amal soleh itu amal yang kecil sehingga kita meninggalkannya. Berapa banyak pahala Pak Takmir itu yang setiap waktu membersihkan kamar mandi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang sholat. Berapa banyak pahala Pak Takmir itu yang setiap waktu membersihkan masjid untuk membuat rasa nyaman ketika orang yang sholat di dalamnya itu tenang. Anda merasa berterima kasih gak kepada Pak Takmir ketika masjidnya bersih seperti ini? Masya Allah. Ini amal yang terkadang orang jarang melakukannya dan tidak punya inisiatif, tergerak hatinya untuk turut serta membersihkannya. Masya Allah, ini takmirnya luar biasa, ini masjidnya bersih, Masya Allah. Sini ada takmirnya Mas ya? Ada. Semoga amal solehnya. Dan yang lain turut serta di dalam hal-hal kebaikan. Bahkan engkau tersenyum kepada saudaramu itu sedekah, itu amal soleh. Ojo merengut wae. Ketemu saudaranya merengut, ketemu saudaranya sinis, ketemu saudaranya sombong. Senyummu kepada saudaramu itu amal soleh. Makanya ingat ayatnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal saleh sekalipun kecil, Allah akan balas itu amal saleh nanti pada hari kiamat. Karena ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan kehidupan ini menuju kepada Allah, nanti Allah akan minta pertanggungjawaban atas amal yang kita lakukan di dunia. Ayat ini juga mengajarkan balasan yang akan diterima manusia tidak terlepas dari karunia atau keadilan Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan sesuai dengan amal perbuatannya. Dunia ini darul amal, rumah untuk beramal, itu dunia. Yang pernah sudah saya sampaikan. Di dunia enggak usah hitung-hitungan. Karena hitung-hitungan itu nanti di akhirat. Karena ad-dunya darul amal wal akhirah darul hisab. Akhirat itu nanti hari hitung-hitungan amal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Karena kehidupan dunia ini kehidupan yang sebentar saja, yang tidak lama, dan kita harus paham. Makanya Allah katakan fa idza faraghta fansab. Jika engkau telah melakukan satu amal, pindah kepada amal yang lain. Enggak usah nunggu waktunya. Kapan perintah itu datang dan kapan Allah perintahkan, lakukan. Fa idza faraghta fansab.
Nggak usah nunggu, nggak usah menunda waktunya, nggak usah mengakhirkan pelaksanaannya. Fa'idha faragta fansab. Memang dunia ini tempat untuk beramal. Karena setiap amal kita akan mendapatkan balasan. Karena setiap amal kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sekalipun kita di dunia susah payah dengan ibadah kita, insya Allah nanti di akhirat kita tidak akan mendapatkan kesusah payahan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena amal soleh yang kita lakukan. Yang harus kita pahami tadi ayat yang kami bacakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Perjalanan hidup di dunia ini perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak lama. Dan sebentar lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dunia ini bukan tempat untuk istirahat. Dunia ini sanes tempat istirahat, bukan. Kalau orang istirahat di dunia, dia tidak akan mendapatkan tempat istirahat yang sesungguhnya, yaitu surga. Karena dikatakan, ya, Anan na'im la yutraku bin na'im. Kenikmatan tidak akan bisa didapatkan dengan kenikmatan. Artinya seperti ini. Surga itu nikmat tidak? Nikmat. Dan surga nikmat yang sesungguhnya. Dunia ini nikmat enggak? Kalau kita tidak memerankan diri, ya, berusaha untuk melawan dunia, nikmat. Berapa banyak orang lelap dengan dunianya? Berapa banyak orang enggan datang ke masjid dengan kesibukan dunianya? Berapa banyak orang meninggalkan Al-Quran karena dunianya? Berapa banyak orang meninggalkan perintah karena dunianya? Makanya dikatakan anan na'im la yudraku bin na'im. Kenikmatan tidak akan bisa didapatkan dengan kenikmatan. Kalau orang hanya menikmati kenikmatan dunia, santai dia, gak mau berkorban, gak mau berjuang dalam ibadah, maka dia tidak akan bisa menikmati nikmatnya surga. Artinya seperti itu. Makanya dunia ini bukan tempat santai, bukan tempat leyeh-leyeh, bukan. Dunia ini bukan tempat untuk roha, bukan tempat untuk istirahat. Dunia ini tempat untuk bangun, bergerak dalam ibadah, sehingga kita nanti mendapatkan nikmat surga sebagai nikmat yang sesungguhnya. Wes jenengan titeni mawon. Kalau ada orang di dunia malas hanya karena menikmati dunianya, dia akan kesusahan untuk menikmati nikmat surga yang sesungguhnya. Itu arti daripada anan na'im la yutraku bin na'im. Nah, makanya dulu bapak-bapak kami itu sering mewasiatkan kepada kami, orang-orang tua kita dulu, Pak, ya, pernah menyampaikan pesan kepada kami, nak, kalau kamu mau capek, capeklah sekarang. Nah, itu pesan orang tua dulu seperti itu. Kalau kamu mau capek, capek sekarang. Jangan capek nanti ketika tua. Karena bapak mungkin khawatir, lah awakmu wis tuwek, awakmu gak iso apa-apa. Kamu gak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun capek, capeknya mudah saja. Sekarang gak apa-apa. Masa tua tinggal masa untuk bersiap menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pesan dulu orang tua kita seperti itu. Jadi dunia ini memang tempat untuk beramal, ladang amal saleh. Makanya Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia ini dalam keadaan rugi semuanya, rugi, bangkrut. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali yang gak rugi itu orang beriman dan orang yang mau melakukan amal saleh. Itu orang yang gak rugi. Yang gak beriman, yang gak beramal saleh, rugi, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerugian itu akan mereka dapatkan sampai mereka menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dunia ini bukan tempat untuk istirahat. Saya tanya sama Anda, tolong dijawab. Kapan kita istirahatnya? Kapan kita istirahatnya? Surga. Ada jawaban lain? Kapan kita istirahat? Kapan istirahat? Nanti Ustaz kalau sudah mati loh. Kadang-kadang orang menganggap kematian itu tempat istirahat. Kan gitu ya. Wis tak mati aja lah, cek tenang awakku loh. Bahkan ada orang diuji dengan ujian yang berat.
dia tidak mampu untuk menyelesaikan ujian itu, bahkan mengakhiri hidupnya dengan kematian. Seakan-akan anggapan orang sekarang itu mati itu menyelesaikan masalah. Dan tak mati aja wis mati. Bahkan orang sakit itu ada suntik mati, Pak. Paham saya? Minta disuntik mati itu ada. Karena dia sudah frustasi dengan hidupnya. Saya dikasih sakit oleh Allah, Allah nggak kasih saya kesembuhan. Wes aku suntikin mati wes. Ada yang seperti itu. Orang menganggap kematian itu menyelesaikan masalah. Orang menganggap kematian itu tempat untuk istirahat. Tidak, ya. Bahkan kematian itu adalah gerbang pertama untuk menentukan nasib manusia. Yang masih ada perjalanan jauh sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, jangan dikira mati itu selesai, tidak. Mati itu bahkan permulaan yang sesungguhnya setelah kita hidup di dunia. Makanya kalau kita menjadikan dunia sebagai tempat istirahat itu salah. Artinya kita mengistirahatkan tubuh kita di tempat yang salah, bukan. Kalau kita beranggapan kematian adalah solusi untuk menyelesaikan masalah, itu gak benar juga. Karena kematian adalah gerbang pertama takdir Allah yang berlaku atas hambanya yang akan menentukan kehidupannya, surga atau neraka. Itu ditentukan di alam barzakh. Kehidupan kita masih lama, masih panjang. Makanya saat kematian tiba, saya sampaikan ya, apa yang dialami Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ada riwayat yang sampai kepada kita. Marra alaihi bi janazah. Rasulullah itu kalau ada jenazah, dia terkadang berdiri Rasulullah itu. Kalau ada jenazah lewat, dalam keranda itu digotong itu Rasul berdiri. Dan dia ngomong, mustarihun wa mustarah minhu. Marra alaihi bi janazah. Ketika jenazah itu digotong ke liang lahat, ke makam, Rasulullah itu langsung berdiri dan dia mengatakan, faqala mustarihun wa mustarahu minhu. Artinya apa? Orang itu istirahat atau diistirahatkan, sehingga kalau diistirahatkan yang lain tenang. Itu kata Rasulullah. Jadi kalau ada mayat itu ada dua kemungkinan. Istirahat, apakah makhluk lain diistirahatkan karena dia sudah mati. Sehingga para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, mal mustarihu wal mustarahu minhu. Ya Rasulullah, istirahat itu apa? Kalau mayat itu istirahat, kata Rasulullah, al-abdul mu'min, dia adalah hamba yang beriman. Yastarihu min nasabid dunya, dia diistirahatkan oleh Allah dari penatnya dunia. Tapi istirahat yang sementara sampai dia dibangkitkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya. Kalau mayit itu adalah orang beriman, orang soleh, orang baik, orang alim, maka dia diistirahatkan oleh Allah dari penatnya dunia. Wa azaha ila rahmatillah, dari segala sesuatu yang mengganggunya, menyakitinya, menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu mustarihun, istirahat. Semoga nanti kita istirahat, Pak, ya. Ila rahmatillah, menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman itu kalau meninggal di alam barzakh, yang hari ini mereka ada di dalamnya, yang sebentar lagi kita menyusul mereka, ya. Orang beriman itu di alam barzakh itu, kata Rasulullah, la haula wala quwata illa billah, siksa pertama yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang, ya, pendosa. Makanya saya sampaikan dulu lengkap hadisnya. Wa mustarahu minhu, siapa ya Rasulullah mereka yang diistirahatkan? Wal abdul fajir, kalau tadi abdul mu'min, kalau ini abdul fajir, hamba pendosa.
Yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajarah wad dawab. Dia dimatikan oleh Allah sehingga orang lain merasa senang dengan kematiannya. Ada orang mati, tapi orang lain tidak berduka, Mas. Senang. Apokmu kapan kon, Mas? Ini mustarahu minhu. Orang lain merasa tenang dan bahagia dengan kematiannya. Karena orang itu merasa tidak terganggu lagi dengan tidak adanya dia. La haula wala quwwata illa billah. Yang tenang bukan hanya manusia, wal bilad, masyarakat senang kalau dia mati. Ini orang yang diistirahatkan oleh Allah sehingga orang lain terbebas dari gangguannya. Ada nggak Pak orang yang seperti ini? Ketika dia mati orang senang, alhamdulillah mati. Ketika dia mati masyarakat senang. Wasyajarah, pohon pun bahagia dengan kematian dia. Sehingga pohon merasa selamat dari gangguannya. Itu pohon, Pak. Wadawab, hewan-hewan melata pun bahagia dengan kematiannya. Ini bedanya Abdul Mu'min wa Abdul Fajir. Orang beriman, hamba yang beriman dan hamba yang pendosa. Jadi kematian itu bukan istirahat. Kalaupun diistirahatkan oleh Allah, itu hanya sementara saja. Nanti ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan, di mana manusia dibangkitkan oleh Allah. Makanya nikmat alam barzah yang pertama, kalau orang beriman ada di dalamnya, kuburnya itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maddul basar, sepanjang mata memandang. Dohirnya kita melihat berapa ukuran makam itu, Mas? 2 meter musuh 1,2. Dohirnya kita melihat 2 meter musuh 1 meter kan? Tapi Rasulullah mengatakan makam orang-orang beriman di alam barzah itu maddul basar, sepanjang mata memandang luasnya. Masya Allah. Dan azab pertama bagi para pendosa ketika dia di alam barzah, Allah gabungkan minal masyriq wal maghrib, bumi dari arah timur dan arah barat menghimpit tubuhnya sampai tulangnya hancur berkeping-keping. Itu azab pertama di malam pertama di alam barzah bagi para pendosa. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah selamatkan kita daripada azab yang seperti itu. Bumi itu dikancetkan untuk memusnahkan dia. Tapi kalau orang beriman, maddul basar, makamnya, alamnya diluaskan oleh Allah sepanjang mata memandang. Sampai Allah datangkan amal solehnya. Orang beriman itu kalau di alam barzah, Allah datangkan amal solehnya. Dan amal solehnya ini menjelma, berganti bentuk menjadi orang yang bajunya bersih, rambutnya rapi, baunya wangi. Sehingga mayit ini tidak mengenalinya. Sehingga dia bertanya, "Man anta? Siapa kamu? Kok tiba-tiba datang kepadaku?" "Ana amaluka saleh." Kata amal ini, "Aku adalah amal solehmu ketika di dunia." Kata Rasulullah, "Ana amaluka saleh." Aku ini amal solehmu. Aku sholatmu, aku puasamu, aku ketika engkau membaca Al-Quran, aku sedekahmu, aku hajimu, aku umrahmu. Dia berganti menjadi rupawan yang cantik, yang tampan, yang wangi, yang bersih, menghampiri dia. Sehingga mayit ini bertanya, "Man anta?" "Ana amaluka saleh." Aku amalmu yang saleh di dunia dulu. Aku menemuimu hari ini. Maka mayit ini mengatakan, Da'auni akhbir li ahli." Saking bahagianya dia ditemui oleh amal salehnya di alam barzah, dia mengatakan, kabarkan kepada keluargaku bahwa aku di sini bahagia. Sing di dunia tuh nangis kabeh, tapi mayit ini bahagia. Da'auni akhbir li ahli.
Ya malaikat, kabarkan kepada keluargaku di dunia bahwa aku bahagia di tempat ini. Subhanallah, itu orang beriman. Senang dia, Pak. Sampai malaikat mengatakan, ya fulan, uskut. Uskut itu apa? Diam. Sudah tenang. Karena majelis saking senangnya, kabarkan kepada keluargaku malaikat, kabarkan kepada keluargaku, aku senang di tempat ini, senang di alam barzah dengan amalku. Malaikat sampai menenangkan dirinya, uskut, tenang, tenang. Sehingga orang-orang beriman ini berdoa kepada Allah, ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segera datangkan hari kiamat, karena aku sudah gak sabar masuk surga. Doa orang-orang beriman di alam barzah itu minta kepada Allah untuk segera didatangkan hari kiamat. Ya Rabbi aqimis sa'ah, ya Rabb datangkan hari kiamat. Sebagaimana ketakutan orang-orang kafir di alam barzah yang Allah tampakkan tempatnya di neraka, seperti Fir'aun, seperti Qarun, ya, dan lain sebagainya. Allah tampakkan tempat duduknya di neraka, yang nanti ketika hari kebangkitan mereka akan memasukinya. Begitu juga dengan orang beriman, ya. Maq'aduhu fil jannah, Allah tampakkan tempat duduknya di surga. Sehingga orang beriman di alam barzah itu minta sama Allah, segerakan kiamat ya Allah, segera datangkan kiamat, karena aku gak sabar untuk memasukinya. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Makanya kematian itu bukan tempat istirahat yang sesungguhnya. Kita hanya diistirahatkan sementara oleh Allah, sampai nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham Pak ya? Nah, pertanyaan, kapan istirahatnya? Belum, masih lama istirahat. Makanya ya, ketika orang itu dimakamkan, dikuburkan, dan ditinggal keluarganya, dia akan melihat ya, siapa dirinya. Makanya Rasulullah mengatakan, yatba'ul mayyit salasa. Mayit itu kalau meninggal diantar oleh 3 hal. Lah awak dhewe sedo, Pak. Sing ngeterno iku 3. Apa 3 itu, Mas? Apanya? Amalnya, terus keluarganya, terus hartanya. Yatba'uhul mayyit salasa. Nanti kalau mayit itu dibawa ke makam, yang ngantar 3. Fayarji'ul isnan, yang 2 pulang. Keluarganya akan meninggalkan dia, hartanya akan meninggalkan dia. Wa yabqa ma'ahu wahidun, yang akan mendampinginya 1 yang gak pulang. Apanya? Amalnya, yang bisa menyelamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kematian bukan tempat istirahat yang sesungguhnya, sampai nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang lama. Umur adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu dan tidak ada ilmu pengetahuan yang bisa menjawabnya kapan datangnya ajal kita masing-masing. Ketika hari ini kita berjalan menuju Allah, apa yang harus kita persiapkan? Astagfirullahaladzim. Ketika hari ini kita bersusah payah, berkorban, berjuang dengan amal kita, dan semoga amal itu bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang belum kita lakukan, masih banyak amal soleh yang belum kita tunaikan. Mumpung masih Allah kasih kita nikmat waktu dan nikmat umur, kita manfaatkan untuk terus beramal saleh sampai Allah hadirkan husnul khatimah yang mengakhiri kehidupan kita, akhir yang baik, akhir yang indah, akhir yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa setiap amal yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal yang kita lakukan di dunia akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu bagi kita untuk tazkiyatun nufus, mensucikan hati dari noktah-noktah maksiat dan dosa. Cukup maksiat yang akan membinasakan manusia, cukup dosa yang akan membinasakan manusia. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya maksiat dan dosa, apapun bentuknya.
dan apapun rupanya. Alam dunia alam yang sebentar, yang sementara saja. Alam barzah alam yang sebentar, alam yang sementara saja. Sekalipun perbedaan waktunya begitu jauh antara kehidupan dunia dan kehidupan alam barzah. Nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bangkitkan kita dan Allah akan timbang amal kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ketika di yaumul hisab, di mana amal ditimbang oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah nanti di padang mahsyar kita saling mengenal ya Rasulullah? Nanti di padang mahsyar ketika Allah bangkitkan kita, fa idza nufikha fis suri fatatuna afwaja. Ketika sangkakala yang kedua ditiupkan, manusia dibangkitkan oleh Allah seluruhnya dan Allah kumpulkan di padang mahsyar. Sehingga para sahabat bertanya, seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti di padang mahsyar itu kita saling kenal tidak? Saling kenal enggak nanti? Di padang mahsyar. Ketika manusia di puncak ketakutan, ketika manusia di puncak kekhawatiran, ketika manusia di puncak kegalauan dirinya, bagaimana nasibku nanti ini? Ketika matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu menenggelamkan mereka dengan keringat-keringatnya. Dan di saat itu mereka tidak saling mengenal di padang mahsyar. Anda tidak akan kenal istri Anda dan istri tidak akan kenal suaminya. Nanti jangan sekali, Pak, nantilah di padang mahsyar aku gendolono Pak, ya enggak bisa. Kenal. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, sya'nu yughni. Manusia nanti di saat itu disibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri. Bagaimana nasibku? Bagaimana amalku? Makanya nggak saling kenal nanti. Anak tidak akan mengenali orang tuanya, orang tua tidak akan kenal sama anaknya, istri nggak kenal suaminya, suami nggak kenal sama istrinya. Sya'nu yughni, semua disibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri. Makanya Rasul mengatakan, amma fi salasa mawatin falah. Ada 3 tempat yang manusia tidak akan saling mengenal di antara 3 tempat ini. Yang pertama, ketika pembagian kitab. Artinya ketika pembagian catatan amal. Amal kita nanti dibagi sama Allah. Nanti kita ini rapotan. Allah akan tunjukkan hasil karya amal kita di dunia. Di hari itu manusia nggak akan kenal satu dengan yang lain. Ketika pembagian lembar-lembar amal soleh atau amal kejahatan manusia. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Haqqah, fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Nanti ada manusia ketika pembagian amal atau catatan amal, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Ada manusia ketika menerima amal catatannya dengan tangan kanannya. Tangan kanan ini mengisyaratkan kebaikan. Nanti nompoin di tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, tangan kanannya. Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dia senang, dia bahagia. Bahkan dia menampakkan, memperlihatkan catatan amalnya di seluruh hadapan manusia. Di semua manusia. Mengangkat tinggi-tinggi amal solehnya. Manusia, lihatlah amal solehku, catatanku baik, dan Allah tidak merugikan diriku dengan amalku. Itu orang-orang soleh. Ketika lembaran amal dibagi nanti, yang manusia saat itu tidak saling mengenal. Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Ketika sudah nerima rapotnya, catatan amalnya, dia mengatakan, semoga urusanku di waktu ke depan, hisabku dimudahkan oleh Allah karena rapotnya bagus. Fi jannatin aliyah, dan semoga Allah memasukkan aku di surga yang tinggi, dan seterusnya. Tapi juga ada wa amma man utiya kitabahu bishimali. Kalau ada orang menerima catatan amalnya sama tangan kirinya, tadi kan tangan kanannya, ini tangan kirinya, mereka mengatakan,
Ya laitani lam uta kitabiyah. Celaka diriku. Celaka diriku. Lebih baik aku tidak melihat catatan amalku. Kalau nanti hisabku dipersulit dan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu manusia tidak saling mengenal. Yang kedua, ketika amal ditimbang. Yang sayyiat wal hasanat atau yang hasanat was sayyiat. Amal ditimbang nanti di yaumul hisab, manusia enggak saling kenal. Yang ketiga, ketika melewati sirat. Ini kan perjalanan panjang. Loh, kita ini masih di dunia. Sik suwe. Sik tahu Pak. Ya, di dunia pindah ke alam barzah. Allah bangkitkan. Ketemu dengan hari perhitungan amal, bertemu dengan pembagian catatan amal, bertemu dengan sirat. Masya Allah, panjang kehidupan manusia sampai dia masuk surga. Ketika melewati sirat, manusia juga tidak akan saling bisa mengenal. Sekalipun sudah melewati sirat dan dia berhasil melewati sirat, ada yang namanya tempat untuk kisos bagi calon penduduk surga. Kisos. Sudah ini lewat, catatan amalnya bagus, timbang amalnya bagus, melewati sirat mudah dan Allah mudahkan. Sudah selesai. Tapi sekarang masuk di dalam tempat untuk saling mengkisos calon penduduk surga, supaya hati mereka bersih dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penduduk surga itu hatinya enggak ada yang hasad, enggak ada. Enggak ada yang iri, enggak ada yang dengki, enggak ada. Bersih semua. Ya. Ketika masuk surga, ya, jangan khawatir nanti surga kan penuh, Pak Ustaz, sesak, tidak. Ya. Nanti surga penuh enggak? Enggak. Nanti insya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ketika manusia sudah di pintu surga, tinggal buka tapi nggak bisa buka. Ketika manusia sudah di pintu surga, mereka menunggu satu orang yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka sudah memegang pintu surga, tapi mereka tidak bisa masuk surga, mereka hanya menunggu baginda Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah mengetuk pintu surga, dan malaikat menjaga surga bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Kata malaikat penjaga surga, "Ana Muhammad ibni Abdullah, Rasuluhu wa abduh." Aku adalah Muhammad, anaknya Abdullah, Nabi dan utusannya. Malaikat berkata, karena malaikat itu gak mau bukakan pintu kalau yang masuk belum Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Berbahagialah anda umat Rasulullah SAW, karena nanti yang akan pertama kali masuk surga membawa umatnya adalah Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mengetuk pintu surga, malaikat bertanya, "Man anta?" "Ana Muhammad ibni Abdullah." Aku Muhammad, anaknya Abdullah, Nabi dan utusannya. Sehingga malaikat mengatakan, "Aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu surga sampai engkau dulu yang masuk surga, ya Muhammad." Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik manusia adalah yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bareng-bareng masuk surga bersama Nabi dan Rasulnya. Semoga kita termasuk barisan-barisan itu, masuk surga bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mudahkan hisab kita, Allah mudahkan perjuangan kita, pengorbanan kita ketika di alam akhirat sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sampaikan, orang-orang yang masuk surga ini mereka mengatakan, kalau sudah di surga, apa ucapan penduduk surga yang pertama dan yang terakhir? Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa qalul hamdulillahilladzi adhaba anal hazan." Mereka mengatakan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi adhaba anal hazan,
yang telah menghilangkan segala kesedihan. Masuk surga itu nggak ada kesedihan sudah. Allah katakan dalam surat Fatir, wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Penduduk surga memuji Allah dan mereka mengatakan, sungguh Allah telah menghilangkan kesedihan pada diri kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Artinya apa? Allah itu penyayang kepada hambanya. Allah itu lebih bijaksana kepada hambanya. Tidak pantas masuk surga kecuali mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun manusia dikasih umur 100 tahun sama Allah, 100 tahun digunakan untuk ibadah dan amal soleh, masih belum pantas baginya untuk masuk surga. Karena Allah syakur, suka kepada hambanya, sayang kepada hambanya, bijak kepada hambanya. Sehingga dengan amalnya Allah bawa dia masuk surga. Di Allah itu Maha Pengampun. Masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, ingat ayat di awal yang tadi saya sampaikan. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Hidup ini perjalanan menuju Allah. Perjalanan menuju Allah. Dan hari ini kita bekerja keras, berusaha, bersusah payah sampai nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Inna awwalin wada'at aqdamuha fil jannah. Atau seperti apa yang dikatakan, ketika kakimu sudah menginjak taman surga atau tanah surga, itulah istirahat yang sesungguhnya. Kalau belum telapak kaki ini menginjak surga, namanya bukan istirahat. Kalaupun istirahat, hanya sebatas istirahat yang sementara. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mencapai surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beramal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, umur yang berkah, umur yang mampu membawa kita mendapatkan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin, ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم دينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان وألف بين قلوبهم وأصل ذات بينهم واهده سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم
وثلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا تلاوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة اللهم ارزقنا الاستقامة استقامة في العبادة استقامة في طاعة وارزقنا الحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jikalau ada salah dan kurang dalam pembacaan ayat, hadis dan kisah, semoga Allah memaafkan saya dan jamaah sekalian. Kalau ada baik dan benar, pastilah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.